Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan salah satu yang memudahkan datangnya rezeki, yaitu membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah ini ada saya buku judulnya membaca surat Al-Waqiah dan padilah-padilahnya. Memang disebutkan hadis tentang membaca surat Al-Waqiah ini bukan hadis sahih, tapi apabila untuk padoilul amal apa salahnya? Kemudian hadis itu masih tetap bernaung di bawah hadis sahih, dan hadis itu tidak melanggar dan tidak menyalahi ayat Quran terutama, kemudian hadis-hadis sahih. Itu bisa digunakan untuk padoilul amal. Di dalam hadis ini disebutkan, walaupun hadis itu tidak sahih, disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud ketika dalam akhir hidupnya ditanya oleh khalifah, apakah aku akan mendatangkan kepadamu harta untuk anak-anak perempuanmu? Tidak usah, karena saya sudah mendapat kunci harta. Yaitu apa? Rasulullah bersabda, au kama qala Rasul, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah bersabda bahwa membaca surat Al-Waqiah setiap malam akan memudahkan datangnya rezeki. Nah, ini pengalaman saya pribadi, bukan kata orang lain, bukan kisah orang lain, bukan siapa yang berkata, tapi saya pengalaman pribadi. Dulu beberapa belas tahun yang lalu, lama sekali dari sekarang, saya dalam perjalanan dari Aceh ke Jakarta lewat darat. Waktu itu saya lewat darat. Pagi-pagi saya berangkat dari rumah ke ATM lalu ke terminal. Saya ambil uang kalau nggak salah 680.000, lalu saya naik mobil. Saya pikir harga ke Jakarta itu masih 250, atau kalau dulu 250, kalau sekarang perhitungan saya mobil AC paling gede banget 3,5 atau 400 lah. Masih ada pegangan untuk saya 280 atau 250. Ternyata harganya udah 650. Waduh, udah tanggung ini. Duit cuman 680, lebih sedikit doang. Maju mundur, akhirnya maju juga. Bismillah, maju terus. Akhirnya saya bayarlah mobil itu. Ternyata sampai, karena perjalanan siang sampai di Medan, akhirnya udah tengah malam. Ketika sampai itu sepanjang jalan tuh saya nggak makan memang, karena pikiran kalut. Berangkat terus ke Jakarta, akhirnya sampai di Medan udah jam 2 malam. Sampai di Medan pun yang tadinya mobil AC dioper ke mobil non AC lagi. Itu pas udah sampai di pinggir jalan nggak ada mobil. Dikejar lah, disuruh kejar sama taksi. Taksi bayar juga. Saya kasih entah 25.000, entah 20.000, kejar taksi. Akhirnya naik mobil itu, berhasil, mobil non AC. Masya Allah, mobil non AC. Jalan dari Medan ke Jakarta, Masya Allah, waktu itu ya karena mobilnya kondisinya tahu sendiri dan non AC, nggak tahu dioper. Makanya kita nih harus hati-hati nih kalau naik mobil kan, yang langsung aja, nggak usah yang pakai, ya pikir saya akan lihat-lihat dulu mobilnya. Jangan mobil-mobil yang cuma sampai setengah jalan lalu kita dioper. Nggak saya sebut mobil, merek mobil, perusahaan mobil, nanti saya disalahin karena menyebut. Udah saya diem, saya nggak sebut lah, secara umum aja. Karena ada juga orang yang menyalahkan, padahal kita membangun narasi. Kalau nggak kita sebut, ya susah juga, narasinya nggak bagus nantinya. Nggak apa-apa lah, nggak usah kita sebut. Akhirnya sampailah pagi, itu udah pagi, mobil jalan terus. Kemudian tiba-tiba mobil mogok. Namanya juga mobil perjalanan jauh, kondisi mobil yang nggak bagus, mogok di pinggir jalan. Sebelahnya hutan itu hutan, kalau nggak salah saya ada pohon karet-karet. Lalu namanya juga pinggir jalan tuh ada hutan. Lalu sebelah sananya, sebelah kanan hutan, tengah jalan, sebelah kirinya ada kampung. Itu orang pada turun dari udah jam 8-an atau jam setengah 8 lah, kurang lebih segitu orang pada turun. Lalu orang rupanya pada ada kampung di situ, ada desa. Orang pada ada yang jualan, ada beli bakwan, ada beli lontong segala macam, namanya juga di desa. Lah sementara saya nggak beli karena saya nggak punya duit tinggal 38.000. Ya udahlah, saya terus membaca surat Al-Waqiah sepanjang jalan itu. Sebelum-belumnya juga memang selalu membaca surat Al-Waqiah setiap hari itu. Kemudian dalam perjalanan itu orang selesai, mobil diperbaiki, ada sekitar 1 jam jalan lagi mobil. Kemudian berhentilah di sebuah rumah makan.
Ketika saya turun, saya langsung pertama sekali apa, saya mandi dulu. Habis mandi saya sholat, saya nggak mikirin makan, mandi, sholat. Lalu selesai sholat, saya lihat orang pada ngumpul di situ ketawa-ketawa dan juga pada satu sama lain bercerita, aduh perut aku sakit tadi katanya. Sepanjang perjalanan itu perut sakit baru bisa ke WC di sini. Ya karena mobil non AC, paling juga ada tempat kencing. Kencing juga nggak ada kalau non AC. Yang ada tempat kencing itu yang ada toiletnya itu mobil AC. Akhirnya sepanjang berapa jam itu sampai jam 2 Pak siang, dari setengah 2, dari jam setengah 8 atau jam 8 sampai setengah 2 itu masing-masing lah nahan sakit perut. Kenapa emang ya, rupanya dari makanan yang tadi dia makan itu mungkin asam, perutnya belum diisi, jadi pada sakit perut lah itu rata-rata yang beli itu. Lah sementara saya selamat sendiri. Gara-gara apa? Kayaknya saya kagak punya duit, saya kagak ikut beli, makanya jadi selamat nggak sakit perut. Terus aja saya membaca surat Al-Waqiah. Saya lihat itu di mobil orang turun pada nggak pada sembahyang. Saya sholat sendirian, udah selesai sholat naik mobil lagi, jalan lagi. Jalan sepanjang perjalanan itu saya membaca terus, membaca surat Al-Waqiah, nggak berhenti berhenti itu, masya Allah. Dalam keadaan perut lapar, pikiran kalut, nggak tahu nanti tujuan sampai kapan, di tempat tujuan pun nggak tahu bagaimana. Pokoknya berangkat aja dulu. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Di pinggir hutan tadi lagi berhenti itu, saya sempat ngobrol. Saya kan turun. Turun juga ikut turun itu. Cuma ketika saya turun, saya nanya-nanya sama orang, "Pak, kenapa ini mobil mogok?" Nggak tahu kenapa, ngobrol-ngobrol. Nggak mungkin saya diam aja. Ngobrol-ngobrol, kenalan dengan satu orang, orang Jawa dari transmigrasi di sini di Janto. Dia mau pergi ke ke Jawa, pulang ke Jawa, ke Pacitan kalau nggak salah saya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, akrab lah gitu. "Kamu di mana?" Dia bilang, "Saya di sini, Pak." "Oh ya, siapa nama?" Saya bilang lah nama saya. "Oh ya, udah." Kemudian setelah itu jalan lagi mobil. Kemudian saya lihat bapak itu juga ada turun waktu makan itu. Saya aja yang nggak makan sendiri, perut lapar, nggak makan karena nggak punya duit. Pikiran saya kalau gue makan nih luar biasa sakit perut. Apa namanya, nggak cukup ongkos hari ini doang. Besok masih perjalanan masih 3 hari lagi. Lalu saya terus aja membaca surat Al-Waqiah sepanjang jalan. Itu mobil berjam-jam, itu mobil jalan pada hari itu. Sampailah mobil ini di Bagan Batu jam 6 sore lewat setengah 7. Lalu kemudian perut saya udah nggak tahan laparnya, ya Allah udah lapar banget ini. Dari kemarin memang nggak makan. Lalu dalam perjalanan juga dari menuju Medan itu nggak makan juga karena pikiran kalut, mual, naik asam lambung, ya susah mau makan. Dan juga duit nggak megang, cuma itu-itunya itu bener-bener luar biasa nekatnya. Tawakal tuh Allah, cuma modal surat Al-Waqiah aja. Akhirnya saya turun waktu mobil berhenti di simpang di Bagan Batu itu. Saya bilang, "Bang, berhenti dulu sebentar, Bang, tunggu saya dulu." Mobil itu lagi ngambil muatan. Turunlah saya itu udah nggak tahan lagi lapar, saya belilah gorengan itu. Tapi ini enak nih bakwan, saya beli. Sampai di dalam mobil saya makan, minum air. Beberapa jam kemudian mual lagi karena cuma itu doang makanan. Jadi mual kan. Udahlah saya tahan, untung juga nggak muntah. Terus saja saya karena udah sore saya nggak membaca surat Al-Waqiah lagi, udah gelap, mobil menuju malam. Tengah malam akhirnya sampai di Pekanbaru. Jauh dari Bagan Batu ke Pekanbaru itu sampai sore, sampai tengah malam jam 12 malam. Jam 12 malam sampailah di Pekanbaru. Lalu ya cuman duduk-duduk berdiri-berdiri aja. Mobil berhenti, saya berdiri-berdiri aja. Lalu saya masuk lagi ke mobil dan tidur. Ketika saya tidur, pagi-pagi mobil itu subuh ya udah sampai di daerah sekitar Jambi. Di situ mobil setengah 8 berhenti. Turun lah saya kan, turun ngobrol sama bapak yang tadi, ngobrol, udah selesai mandi, berdiri orang masih pada, karena saya cepat mandinya, saya kan ngerjain sesuatu cepat. Selesai mandi, habis itu bapak tuh lagi duduk berdiri, dia bilang, "Kau nggak makan?" "Enggak Pak." "Kenapa nggak makan?" "Kalau saya makan Pak, nanti saya nggak masuk Jakarta karena memang uang sangat sedikit ini." "Oh, nggak boleh begitu." Dia bilang, "Ayo kita makan." Akhirnya saya dikasih uang lah sama dia 100.000. Lalu belilah makanan apa aja yang kau mau. Saya beliin, saya juga katanya kan. Akhirnya saya beliin bapak itu ya yang saya pikir apa yang enak nih, daun singkong, kemudian tahu. Itulah saya makan nasi dalam 3 hari itu. Baru itu makan nasi dalam 3 hari itu. Sisanya cuma air putih sama bakwan itu
dan membaca surat Al-Waqiah itu doang. Sambil juga di antara sela-sela surat Al-Waqiah itu di awal dan di akhir saya membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah saya makan. Setelah itu, setelah perut kenyang, alhamdulillah itu udah dari tadi lemes banget badan. Alhamdulillah udah sehat. Lalu saya masuk ke dalam mobil, jalan lagi mobil itu. Di kira-kira sore mobil itu berhenti lagi. Ketika mobil itu berhenti, bapak itu bilang, ayo kita makan. Nggak usah pak, nggak usah makan lagi, perut masih kenyang. Nggak boleh begitu, ayo kita makan lagi bakso. Karena nggak makan nasi, saya nggak mau, nanti takut mual. Makan bakso. Habis makan bakso, lalu saya dikasih beberapa makanan kan untuk duduk di sambil makan. Alhamdulillah itu makin semangat baca surat Al-Waqiah. Kenapa? Badan udah sehat. Terus saya baca surat Al-Waqiah sampai malam lagi. Nah, ketika pagi lagi menjelang masuk Lampung subuh, kan udah hari berikutnya subuh itu saya masih, kalau malam saya nggak membaca surat Al-Waqiah karena gelap. Pada pagi harinya mulai habis terang-terangan dikit itu saya udah mulai baca. Dan anehnya begini, sepanjang perjalanan dari Medan itu sampai Lampung, bahkan sampai tuh naik kapal itu saya enggak ada orang di sebelah saya, kosong, padahal mobil penuh, selalu dikosongin. Saya liatin kan, kenek itu selalu bilang, bang sini pak, sini pak, depan. Nah, nggak pernah dikasih duduk di samping saya heran juga, sehingga tempat sebelah saya kosong dan saya jadi lega. Pernah juga ada yang naik di sekitar daerah Sumatera Selatan, tapi sebentar doang. Dia naik kira-kira maghrib jam 12, saya bangun tidur udah nggak ada. Mana orang tadi? Udah nggak ada. Kemudian tadinya dia ngobrol-ngobrol sama saya, dari mana ini itu segala macam kan. Nah setelah itu nggak ketemu lagi, orang tuh udah turun. Saya nggak pernah lagi lihat itu siapa orangnya. Dan sejak itu nggak pernah ada lagi orang di samping saya, sehingga saya jadi lega. Saya pikir kenapa aneh juga nih, kenapa begini. Akhirnya sampailah di Lampung. Ketika masuk pompa bensin mau isi bensin, tiba-tiba ada seorang mbak, biasa kan ada jualan di situ, jualan ada pecel, ada lontong, bakwan pagi-pagi itu dibawa. Kemudian ada orang manggil nama saya, ya kita bilang aja lah, siapa yang namanya Saleh, dia bilang kan, saya, kata saya, ada apa mbak? Ini ada pecel, dia bilang kan. Alhamdulillah. Dari siapa mbak? Dari bapak itu, dia bilang udah dibayar. Habis itu dia bilang alhamdulillah, katanya pak ini dari bapak, ya itu dari aku, makan aja, dia bilang. Alhamdulillah, saya makan tuh pagi-pagi udah terisi tuh perut tuh. Di dalam perjalanan itu duit tinggal 25.000, sisa duit tinggal 25.000 karena saya beli itu kemarin di Bagan Batu berapa hari lalu 10.000, sisa 25.000. Ada tukang pengamen nyanyi, saya kasih lah nih dalam hati saya, Allah mudah-mudahan ada berkahnya ini, biar berkah buat dia, berkah juga buat saya. 5.000, sisa 20.000 gitu di kantong. Itu masih di Lampung. Dan Lampung juga masih dewai kanan, baru permulaan Lampung. Masih 1 hari 1 malam lagi perjalanan. Itu karena Lampung baru permulaan. Lampung apa itu ya? Lampung Utara ya. Kemudian Lampung Tengah. Kemudian Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, turun baru ke Tanjung Karang. Kira-kira begitulah. Kalau saya salah urutannya itu dikritik, dikasih tahu. Yang penting udah sampai. Kemudian selama itu terus saya membaca surat Al-Waqiah, membaca sholawat itu sepanjang. Memang dari rumah juga, dari sebelum saya pergi juga itu terus membaca surat Al-Waqiah sampai turun di Lampung. Berhenti jam 12 tengah hari, makan dulu di situ. Ya karena saya merasa tadi udah makan pecel, jadi saya santai aja, nggak usah terlalu buru-buru. Sholat, habis sholat bapak itu bilang lagi, ayo kita makan. Pak nggak usah, perut saya masih kenyang. Ayo makan lagi lah, saya disuruh sama bapak ini. Habis makan, ngobrol-ngobrol, bapak itu kan makin akrab dengan saya. Dibilang kayak begini, aku belum pernah nih naik kapal laut nih, gimana ya? Nggak apa-apa pak, kapal laut ini insya Allah aman. Saya sering mondar-mandir, ini naik kapal nggak masalah, aman aja. Kemudian setelah itu ketika udah selesai makan, sholat, selesai makan, mandi juga karena saya nggak betah kalau nggak mandi. Tetap mandi kalau mobil berhenti. Lalu mobil itu udah mulai bergerak. Sebelum bergerak sopir nih bilang, penumpang kami siapa yang ada bawa senjata tajam, ada bawa rencong juga, itu tolong turunin sekarang. Apalagi ganja, jangan pernah bawa. Di bawah tuh ada pemeriksaan ketat, dia bilang kan. Akhirnya selesailah, abang tuh bilang turun. Ternyata betul ada beberapa orang polisi, kalau nggak salah ada tentara juga itu naik ke mobil. Diperiksa semua, dilihat penumpang kira-kira yang mencurigakan, semua diperiksa, KTP segala macam. Lah cuman saya dilirik juga kagak sama polisi itu.
ditengok juga kagak, padahal dia dari jauh udah ngeliat gitu kan, semua diperiksain, semua ditanya-tanya lah, saya dilirik juga kagak sama polisi itu. Alhamdulillah kata saya, kalau dia kagak nanya aku juga kagak ngasih tahu, diam aja. Lagi pula saya kagak bawa apa-apa, di tas saya cuma ada baju kalau nggak salah 2, kain 1, handuk 1, biasanya juga saya selalu begitu, dan sisanya surat yasin sama tasbih, itu aja yang saya bawa. Dompet juga kagak ada isinya, tinggal 20.000. Akhirnya nggak dilirik sama sekali, padahal pemeriksaan lama itu, saya ditengok juga kagak. Pernah juga itu karena waktu itu tahun itu sedang ada apa namanya, gesekan senjata dari orang luar, bukan dari orang yang di Aceh, dari orang luar-luar. Itu pemeriksaan ketat juga, di mana ya, di perbatasan itu antara Sumatera Utara dengan Aceh, itu pemeriksaan ketat betul itu, sehingga semua orang dituruh turun periksa semuanya. Dan juga KTP-nya diperiksa, HP diperiksa. Waktu itu kan HP-nya masih HP zaman dulu, bukan HP Android kayak gini. Semua diperiksa, cuma saya aja dilirik juga kagak sama dia. Udah saya diam aja, pokoknya kalau nggak ditanya gue diam aja. Dulu pernah diajarin juga sama polisi, waktu saya lagi naik motor, di atas motor jalan ada razia di tengah jalan. Wah, ada razia, karena surat-surat kita lengkap, berhenti dulu dah sebentar, pelan pelan, dan di dekat polisi berhenti. Ditanya sama polisi, udah lama pak, saya kok nggak diperiksa. Siapa yang suruh berhenti? Ya nggak ada, karena razia saya berhenti aja. Kalau nggak disuruh berhenti nggak usah berhenti, kata dia kan. Jalan terus, saya bilang. Nih pak SIM, udah nggak usah, jalan terus, orang baik nggak usah periksa. Alhamdulillah kita bilang, pak saya nggak diperiksa, nggak usah, dia bilang, udah jalan terus. Alhamdulillah tuh saya diajari, dia bilang nanti kalau misalnya ada razia, kalau nggak disuruh berhenti jangan usah berhenti, jalan aja pelan-pelan. Ya oke pak. Nggak tahu lah, setiap orang mazhabnya beda-beda, ada yang suruh berhenti, ada segala macam. Udah saya ngikutin dia aja, karena itu kagak diperiksa, ya udah saya diam aja. Kemudian ada kawan yang tadi bapak tadi tanya juga, Pak Marwan namanya kan, bapak itu bilang, kau ada diperiksa? Boro-boro pak diperiksa. Bapak, ada, aku diperiksa tadi karena aku kasih surat ini dari kantor, nggak ada masalah. Kamu diperiksa? Boro-boro diperiksa, dilirik juga kagak, orang mondar mandi di depan saya diam aja, dia diam aja, saya diam aja. Alhamdulillah berkah dari surat Al-Waqiah juga itu. Lalu setelah itu turun, saya lihat di depan saya itu ada ibu-ibu, itu lama pertanyaannya itu, langsung ditanya pertanyaan berat tuh, nggak pakai basa-basi lagi, langsung ditanya. Alhamdulillah saya diam aja, kan bukan urusan saya, dan saya nggak ditanya, saya diam aja. Berkah surat Al-Waqiah, akhirnya turun sampai di bawah mau naik kapal. Aku takut ini naik kapal nih, bagaimana nih? Nggak apa-apa pak, naik aja. Habis itu sebelumnya dibeliin lah makanan untuk di kapal. Pak, untuk apa kita beli makanan? Kan naik kapal nggak lama, sebentar, cuma 2 jam. Nggak apa-apa, kita bawa aja. Alhamdulillah tuh sepanjang di dalam kapal juga nggak ada kelaparan sama sekali. Lah sampai nggak lama kemudian, 2 jam kemudian, sampailah di pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak itu udah maghrib, kemudian ya penumpang yang mau ke arah Jakarta Utara, Jakarta Timur, daerah Bogor dan ke Jawa turun di sini, dia bilangnya. Lah sedangkan yang mau ke barat, ke selatan juga turun, mau ke barat Tangerang itu nggak usah turun, di sini aja. Nah, karena beda tujuan, akhirnya saya pisah dengan bapak itu. Selama perjalanan itu banyak membantu saya tengok bapak ini, kasihan kan, saya juga itu belanjaannya banyak banget, barang-barang itu saya lihat turun dari karung-karung segala macam kan, saya nggak bawa barang apa-apa. Alhamdulillah sepanjang perjalanan itu enggak lapar sama sekali. Nah, ketika saya turun sampai di mobil di Jakarta, turun dijemput, alhamdulillah itu beberapa hari di Jakarta, sampai berapa bulan di Jakarta itu enggak, saya tengok gaji udah masuk kan, udah nggak ada masalah lagi udah. Kemudian selama berapa bulan itu juga ada bisnis yang selesai sama kawan, dibagi 2 ke saya. Lalu juga ada uang lain lah yang saya nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba ada aja lah yang ngajak ini, yang ngajak itu, sampai berhasil kembali lagi ke rumah saya, ke sini dengan menumpang pesawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada banyak juga di Jakarta keberkahan yang saya dapati, yang nggak pernah kepikir sama saya datangnya dari mana. Cuman waktu itu saya berhenti membaca surat Al-Waqiah setelah saya sampai di tempat saya lagi, sehingga akibatnya ya itulah agak tersendat lagi. Padahal itu kemarin waktu di Jakarta itu dulu ya ceritanya, bukan kemarin, dulu itu kencang betul itu, nggak tahu ya udah saat itu udah, ini hari ini kayaknya
nggak ada makanan nih kata saya ini, cuma ada ini, ternyata masih ada lagi duit yang saya nggak tahu kesimpan di situ. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hampir tanpa kesulitan ada aja yang ngasih urusan, yang ujungnya dapat duit, yang ngasih kerjaan, yang ujungnya dapat duit, ada aja yang transfer segala macam. Pokoknya alhamdulillah enggak pernah kurang selama di sana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah keberkahan surat Al-Waqiah yang betul-betul saya rasakan itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat Al-Waqiah. Nggak sangka-sangka itu rezeki datangnya dari mana, tiba-tiba Allah kasih aja. Yang penting kan, dan juga pada saat itu saya nggak pelit mengeluarin, nggak mungkin nanti sore bagaimana gua aja, nggak ada kayak gitu. Asal ada orang butuh langsung saya kasih aja. Mudah-mudahan dia bisa tertolong, saya juga bisa senang. Artinya biasanya kita kalau kita membantu orang lain, hati kita menjadi tenang gitu, menjadi enak gitu. Tiba-tiba enak aja hati kita gitu. Pokoknya begitulah. Kalau kita membantu itu enak. Lain lagi kalau kita berebut aja terhadap sesuatu yang sedikit, itu gelisah aja bawaan kita. Kenapa? Berkahnya Allah cabut. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Kisah saya ini mungkin ini ringkasan daripada yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Nah, kalau mau dicari di bawah itu ada cerita lengkapnya tentang ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir wa ya dabiru kulli kasir wa ya dabiru kulli farid yasir alaika asyir kullu asir fataisir asir. Hajatuna ya Allah ilaika kasir, hajatuna ya Allah ilaika kasir, hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.